Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih spoiler Battle Through the Heavens versi komiknya. Kalau kalian suka bisa langsung disimak saja, tapi kalau kurang suka dengan versi komik ini silakan skip aja ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah spoiler alur cerita kelanjutannya. Xiaoyan yang kemarin sempat khawatir sama boneka iblisnya itu apakah bisa menahan petaka guntur 5 pil warna atau tidak. Ternyata tak hanya petaka guntur pil 5 warna itu aja tuh yang diserap sama boneka iblisnya Xiaoyan, melainkan sisa-sisa guntur pil semua peserta yang ada di sana malah diserap habis oleh boneka iblis itu sampai tak bersisa. Yang jelas Mugu begitu senang karena Xiaoyan pasti tak akan bisa bertahan dari serangan guntur pil itu. Para dewan menara pil yang terlihat begitu cemas sambil bertanya-tanya apakah Xiaoyan berhasil memurnikan pilnya itu atau malah gagal di sana. Terlihat kalau boneka iblisnya Xiaoyan barusan berevolusi dari tingkat bumi sekarang naik ke level tingkat langit. Tentu saja Xiaoyan dibuat senang tuh melihat boneka iblisnya itu naik level, sedangkan Mugu dibuat tercengang lagi kalau rencana Xiaoyan di luar dugaannya. Master Xuan yang kala itu mengumumkan peserta yang udah selesai memurnikan pil masing-masing, mereka pun diminta untuk menunjukkan pil mereka untuk didata tuh. Dimana secara total ada 9 butir pil tingkat 7 yang telah terkumpul, sedangkan yang membuat pil tingkat 8 ada Chao Ying dengan pil darah jiwa nirvana, dan Chen dengan pil perbaikan sumsum nirvana, Qinghua dengan pil surgawi dingin tingkat atas. Melihat hal itu banyak orang kagum tuh sama pil tingkat 8 yang memiliki wujud jiwa dari binatang di masing-masing pil tersebut. Mugu yang nunjukin pil buatannya itu di hadapan para kandidat lain sambil berkata kalau pil mereka tuh kalah hebat dengan pil buatannya itu. Di momen itu si Xiaoyan langsung nunjukin pil buatannya juga, yang seketika langsung bikin jiwa pilnya Mugu tak berkutik dan ketakutan. Jelas fenomena menegangkan itu seketika membuat para penonton terkesima sama kehebatan pilnya Xiaoyan. Chao Ying yang mengakui kehebatan Xiaoyan kalau dia kalah melawan dirinya dalam kompetisi pemurnian pil itu. Para dewan menara pil pun akhirnya bisa bernafas lega kalau Xiaoyan akhirnya jadi kandidat terbaik. Tanpa menunda waktu lagi, Master Xuan pun mengumumkan kalau pemenang kompetisi pemurnian kali ini adalah pilnya Xiaoyan yang merupakan perwakilan keluarga Ye. Di sini Xiaoyan yang merasa bangga karena dia bisa sama seperti Yao Luo di masa lalu yang pernah menjuarai kompetisi itu juga. Setelah itu Master Xuan pun ngasih Xiaoyan gulungan keterampilan jiwa, di mana Xiaoyan bisa meningkatkan kekuatan jiwanya ke tingkat yang lebih tinggi dengan metode itu. Master Xuan yang mengumumkan kalau kompetisi pemurnian pil ini telah berakhir, dia pun berkata kalau 10 peringkat teratas berkesempatan untuk mendapatkan api surgawi 3000 pembakaran di alam bintang, yang mana beberapa hari kemudian portal menuju alam bintang akan dibuka untuk 10 kandidat teratas tadi. Tentu aja Mugu akan balas dendam kepada Xiaoyan saat mereka pergi ke alam bintang nantinya. Malam harinya Xiao Yishan dan Xinlan yang dihampiri sama tetua menara pil yang mau bertemu dengan Xiaoyan di sana. Ternyata Xiaoyan kala itu sih masih belum bangun juga tuh setelah berakhirnya kompetisi pemurnian pil tadi, karena kompetisi itu telah menguras banyak kekuatan jiwanya Xiaoyan. Di sini Xiaoyan yang akhirnya bangun juga setelah istirahat dengan cukup. Saat itu juga tetua menara pil itu langsung menyampaikan pesan kepada Xiaoyan kalau para dewan menara pil tuh ingin bertemu dengan dirinya. Xiaoyan yang langsung OTW menemui dewan menara pil saat itu juga. Terlihat kalau Xiaoyan mulai jadi idola para wanita di kota pil sana tuh. Bahkan tak hanya perempuan aja yang ngefans sama Xiaoyan, tapi ada juga manusia jenis lain yang bikin Xiaoyan merinding dan langsung kabur dari sana. Setelah itu Xiaoyan yang sampai juga di menara pil, dia pun langsung masuk ke ruangan yang dimaksud tetua tadi, di mana Xiaoyan cukup terkejut kalau ada begitu banyak orang yang telah berkumpul di tempat itu menunggu kedatangan Xiaoyan. Master Xuan yang memperkenalkan dewan menara pil lainnya kepada Xiaoyan di sana, dari Master Lei sampai Master Xuan Yi. Di momen itu sih Xiaoyan cukup terkejut tuh kalau Master Xuan Yi ini punya hubungan dekat dengan Yao Luo di masa lampau. Tentu aja Xiaoyan begitu gugup di hadapan Master Xuan Yi sambil berkata jika dia akan menghormati Master Xuan Yi.
Dimana Master Xuan Yi sendiri sih malah meminta Xiaoyan untuk memanggilnya dengan sebutan Bibi Xuan Yi aja, karena Xiaoyan adalah muridnya Yaolao. Master Xuan yang kala itu menjelaskan jika mereka dikumpulkan untuk membahas masalah penting, tentu aja Master Xuan pun memberitahukan mereka semua tuh kalau besok malam di alam bintang alias tempat api surgawi 3000 pembakaran dibuka, lebih tepatnya si para dewan menara harus menjaga segel alam bintang. Maka tugas untuk menghalangi Mugu untuk dapetin api surgawi itu adalah timnya Xiaoyan dan kawan-kawan. Pastinya Song Qing yang mendengar hal itu pun langsung kaget karena kekuatan mereka aja tak setara dengan Mugu. Dimana Cao Ying makin dibuat jengkel tuh sama pengecut satu ini. Sampai-sampai Dan Chen ikut serta mulai muak sama sifat pengecutnya Song Qing. Master Lei yang ngasih mereka giok menara pil untuk jaga-jaga kalau mereka butuh bantuan. Tentu aja giok itu sih akan ngasih sinyal untuk memanggil bala bantuan yang telah disiapin sama pihak menara pil. Maka dari itu Master Xuan berpesan kepada mereka untuk berusaha sebaik mungkin supaya api surgawi 3000 pembakaran tak jatuh ke pihak aula jiwa. Setelah pertemuan itu udah selesai, terlihat Song Qing masih berusaha meminta maaf kepada Cao Ying atas insiden di alam pil kemarin. Tapi Cao Ying malah berkata kalau dia lebih suka bersama dengan Xiaoyan yang lebih bisa diandalkan dan dipercaya ketimbang Song Qing. Melihat hal itu, Xiaoyan hanya bisa pasrah doang dipeluk-peluk sama Cao Ying. Tapi Song Qing yang tak rela melihat hal itu, dia pun pada akhirnya pergi. Xiaoyan yang berusaha menjauh dari Cao Ying sambil berkata kalau dirinya punya gadis yang dia suka, justru Cao Ying masih menggoda Xiaoyan aja tuh kalau dirinya tak percaya sama ucapan Xiaoyan. Setelah itu Ziyan yang tiba-tiba aja datang menemui Xiaoyan di menara pil. Cao Ying pun dibuat salah paham kalau Xiaoyan ini adalah seorang pedofil yang suka sama bocil macam Ziyan. Namun setelah Xiaoyan menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, Cao Ying pun baru ingat kalau mereka pernah bertemu di alam pil kemarin. Xiaoyan yang kala itu kembali pulang untuk beristirahat. Ternyata dia malah diinterogasi tuh sama Ziyan dan Xiao Yixuan. Kenapa Xiaoyan dekat dengan perempuan lain padahal ada hati yang harus dia jaga dari jauh. Namun karena Xiaoyan bukanlah tipe orang yang suka mainin cewek, dia pun dimaafkan sama Ziyan dan Xiao Yixuan. Setelah itu Xiaoyan yang baru ingat kenapa Ziyan datang ke tempat itu, padahal menara pil tadi tuh punya penjagaan ketat. Tentu aja Ziyan yang merupakan jelmaan binatang sihir tingkat atas, penghalang macam itu sih bukan apa-apa di mata Ziyan. Ziyan yang saat itu menjelaskan kepada Xiaoyan rencana apakah yang akan dia lakukan untuk menjinakkan api surgawi 3000 pembakaran nanti. Ternyata Xiaoyan masih belum tahu juga tuh cara apakah yang paling efektif untuk menjinakannya. Dan karena Ziyan punya rencana supaya Xiaoyan bisa dapetin api surgawi itu secara mudah, seketika Ziyan pun menawarkan kesepakatan kepada Xiaoyan kalau dia mau tahu trik milik Ziyan itu. Dan seperti biasa Xiaoyan pun langsung auto jadi babunya Ziyan dan baik-baikin Ziyan supaya dia mau bicara. Xiaoyan yang paham sama maksud dan tujuan Ziyan untuk bikin kesepakatan, tentu aja Xiaoyan tanpa ragu tuh berkata kalau dia akan ngasih permen pil secara gratis beberapa tahun ke depan. Mendengar hal itu, seketika Ziyan pun setuju dengan tawaran Xiaoyan dan mulai memperlihatkan wujud naga kuno Taishu. Jika api surgawi 3000 pembakaran tuh meniru bentuk naga kuno itu yang berasal dari klan naga kunonya Ziyan. Xiaoyan yang begitu kaget mendengar kalau Ziyan beneran dari klan naga kuno yang begitu melegenda. Ziyan pun bilang kalau dia udah ngasih Xiaoyan pesan tuh kalau dia pulang kampung ke sana dulu. Di sini Ziyan pun nyuruh Xiaoyan tuh untuk mengesampingkan itu dulu karena hal itu bisa dibahas nanti aja. Dan ketika Ziyan bertanya kepada Xiaoyan kira-kira kenapa api surgawi 3000 pembakaran mengambil wujud naga kuno dari klannya Ziyan, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, Ziyan ini lama nggak muncul, sekalinya muncul tuh selalu aja bikin gebrakan baru. Kira-kira metode apa tuh yang dikasih Ziyan supaya Xiaoyan bisa jinakin api surgawi 3000 pembakaran? Tunggu saja ya, karena chapter selanjutnya sih akan admin bahas secepatnya. Baiklah, akhir kata terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.